Assalamualaikum Sobat Football United. Hari Sabtu pagi. Jadi gue bikin video ini hari Sabtu pagi. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan update proses penjualan Manchester United yang kurang lebih sudah seminggu semenjak tanggal 28 April. Jadi tanggal 28 April itu kan sebenarnya deadline penawaran ketiga. Pihak yang difavoritkan Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dari Qatar dan juga Sir Jim Ratcliffe dari Ineos sudah melakukan tawarannya masing-masing. Dan ada banyak informasi yang menurut gue simpang siur terkait dengan tawaran ketiga tersebut. Ada yang mengatakan kalau Sheikh Jassim memimpin penawarannya karena yang terbaik. Ada juga yang mengatakan kalau Sir Jim Ratcliffe nih tawarannya yang memiliki peluang lebih besar karena valuasinya lebih tinggi, lalu juga memberikan porsi kepada Glazer. Jadi Glazer tetap akan berada atau memiliki kepemilikan walaupun secara minor ya, secara minority di Manchester United. Lalu juga bagaimana pergerakan fans, supporter Manchester United sebelum pertandingan menghadapi Aston Villa di Old Trafford yang cukup besar-besaran di sana. Message-nya, pesannya jelas, yaitu adalah full sell only. Ini menggulirkan banyak berita dan juga spekulasi, bahkan juga rumor terkait dengan siapa yang akan menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Tapi informasi yang gue dapatkan sampai dengan saat ini, hari Sabtu gue bikin ya, ini belum ada kabar lanjutan. Gue ambil dari Sky Sports, gue kutip dari United Plus. Dikatakan kalau Cafe Solhekol ya, jurnalisnya mengatakan kalau Sheikh Jassim ini masih menunggu update dari Rain Group, bank yang tentu saja sudah ditunjuk oleh keluarga Glazer terkait dengan proses penjualan Manchester United. Rain Group, dan ya kalau ingin gue lengkapin sedikit, Rain Group ini juga menjadi kepanjangan tangan atau ikut juga dalam proses penjualan Chelsea, kan itu yang gue ketahuin ya. Dan sekarang dengan Glazer terkait dengan penjualan Manchester United. Cafe Solhekol mengatakan sekarang terserah Glazer karena penawaran terakhir sudah dilakukan. Ini take it or leave it, artinya diambil ya, kalau diambil, kalau ditinggalkan. Nampaknya mendekati akhir ini ya, ruang dari negosiasi semakin sempit. Banyak orang yang berpikir kalau banyak orang yang tidak berpikir kalau Glazer ini sebenarnya ingin menjual. Tapi orang-orang yang saya berbicara sangat dekat terkait dengan Qatar ya, dengan penjualan Manchester United ini, Qatar mengatakan kalau pihak dari Qatar sangat yakin Glazer akan menjual Manchester United. Dan terkait dengan hal tersebut, ada hal yang menarik juga. Ini terjadi hari Jumat ya, video ini gue bikin hari Sabtu pagi. Kalau ternyata Perdana Menteri Inggris ini bertemu dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim At-Thani. Mereka bertemu di London. Dan ini juga menimbulkan atau mengakibatkan banyak spekulasi di sosial media. Gue baca di beberapa di Twitter ya kan, apakah ini ada kaitannya dengan Manchester United? Tentu saja pertemuan kedua pemimpin negara ya, ini kan banyak yang dibahas. Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris, bahkan di akun Twitter ofisialnya juga mengatakan ya, mengkonfirmasi ya, dia bertemu dengan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ini juga terkait sebenarnya dengan coronation atau penobatan Raja Inggris yang baru, Raja Charles ya kan, yang akan berlangsung hari Sabtu atau weekend ini waktu setempat. Dituliskan oleh Rishi Sunak di Twitternya, saya ini sangat menantikan ya untuk membangun relationship ataupun hubungan, menguatkan pertahanan kita dan juga tentang investasi industri dan menumbuhkan ekonomi. Tentu saja ketika kedua kepala negara ini bertemu kan sering sekali yang dibahas adalah hal-hal makro, hal-hal besar. Tapi seperti gua katakan, ini juga
diberitakan banyak oleh akun-akun yang memberitakan informasi tentang Manchester United. Gue ambil salah satunya dari United Extra ya kan, menulis di sana kalau ya hubungannya memang sangat dekat antara pemerintah UK dan juga Qatar, dan ya mereka berdua ini bertemu, lalu mengadakan juga beberapa diskusi di sana. Dari harian Jerman, atau ya media Jerman Reuters mengatakan kalau selain bertemu dengan Sheikh Tamim ya, Emir dari Qatar, sebenarnya Perdana Menteri UK Rishi Sunak ini juga bertemu perwakilan dari Australia, dari New Zealand. Sekali lagi terkait dengan penobatan raja ya kan, Inggris yang baru. Nah, bagaimana ini? Apakah ada kaitannya atau tidak? Menurut gua bisa ya bisa enggak sih. Bisa ya bisa enggak. Tentu saja investasi Qatar di UK ya, ini banyak banget. Dari transportasi, energi, komunikasi, mereka banyak melakukan investasi. Makanya ketika kemarin Qatar berminat untuk membeli Manchester United, ada banyak yang menggaung-gaungkan isu ABCD ya kan, menolak atau tidak setuju karena ada isu ABCD. Gua secara ringan amatiran jadi tanda tanya, bagaimana dengan investasi-investasi lainnya di bidang-bidang lainnya, kenapa tidak dibahas gitu loh isu ABCD-nya di hal-hal tersebut. Kan ini jadi agak aneh menurut gua ya secara ringan amatiran. Tapi terkait dengan kunjungan ini, apakah mungkin dibahas terkait dengan proses pembelian penjualan Manchester United? Bisa ya bisa enggak. Enggak, kenapa? Ya karena mungkin urusannya kan sama Glazer. Tapi di sisi lain bisa jadi iya. Kenapa? Karena investasi yang akan ditanamkan oleh pihak Qatar di Inggris terkait dengan kepemilikan klub sepak bola, ini kan juga akan menggerakkan atau memiliki dampak yang juga luas terhadap ekonomi UK ya, Inggris secara juga luas gitu loh. Apalagi kalau kita melihat bagaimana brand Manchester United ini merupakan brand global, brand besar. Lalu juga bagaimana ada komitmen yang disebutkan oleh Qatar ingin membangun juga mendevelop bukan hanya klub saja tapi juga area Manchester seperti apa yang dilakukan Dubai dengan Manchester City-nya ya kan. Hal-hal demikian ini kan tentu saja ada pengaruh ekonomi yang membawa, kalau menurut gue ya dari sisi ekonomi tentu saja membawa banyak hal positif, banyak poin positif kepada pemerintah UK sendiri, sehingga ada kemungkinan kalau menurut gue sih ya ringan amatiran kedatangan dari Emir Qatar atau pertemuan ini memang ada agenda ke sana. Tentu saja sekali lagi yang dibahas itu nggak cuma spesifik tentang Manchester United aja ya, nggak begitu dong. Karena kedua kepala negara kalau membahas selalu hal-hal besar, hal-hal makro, mungkin ada beberapa, mungkin ada hal-hal mikro juga. Tapi ada sih peluang kalau menurut gue hal tersebut dibahas. Walaupun apa ya, di sisi lain gue juga melihat penjualan Manchester United memang sangat rumit. Jadi ini bukan hanya soal Glazer saja. Ada banyak pihak termasuk juga pemerintahan yang terkait dengan proses ini. Kenapa efek atau impact-nya dari Manchester United? Gue ulangi lagi, Manchester United ini merupakan salah satu brand ataupun juga bisa disebut entity global olahraga, bukan hanya sepak bola, yang punya pengaruh juga sangat besar. Pengaruhnya global, sehingga apa yang terkait pun juga sangat banyak kepentingan yang ada di Manchester United. Bisa punya efek atau impact di banyak sektor, banyak faktor ya, dan juga punya banyak pengaruh, bisa ditumpangi juga oleh banyak kepentingan, sehingga ya banyak elemen juga yang akan punya keterlibatan di proses penjualan dari Manchester United, termasuk juga politik, termasuk juga pemerintahan. Disebutkan tadi ya oleh Sky, memang porsi terbesar itu ada di Glazer, dan bisa jadi juga Glazer ini tidak hanya mempertimbangkan soal masalah uang, tapi juga bagaimana kelangsungan bisnis mereka di tempat-tempat lain. Bisa di Qatar, bisa juga di Inggris. Di Qatar tentu saja Glazer memiliki klub American Football yang dikabarkan punya peluang nih bisa dibawa ke Jazirah Arab, ke Timur Tengah, termasuk juga ke Qatar ya kan, dengan salah satu bagian dari deal
dengan Qatar seperti yang dikabarkan sebelumnya. Masih belum ada update ya. Gua harapkan sih akan segera ada ini update-nya. Kenapa? Karena finalisasi proses penjualan Manchester United ini juga akan memiliki pengaruh ke persiapan tim musim depan. Itu yang paling terdekat. Persiapan tim tentu saja termasuk dalam hal transfer budget, ya kan. Belum lagi soal masalah fasilitas latihan, ya kan, lalu juga Carrington. Baru mungkin yang agak lebih masif juga stadion. Dan membangun stadion tentu saja ini kan akan memberikan investasi yang sangat besar sekali bagi Inggris. Baik terutama dari Manchester. Bayangkan saja ketika itu dilakukan maka akan membuka sekian banyak pekerjaan, ya kan, ada sekian jumlah uang yang akan berputar di sana, perekonomian akan berputar. Hal demikian tentu saja ini kan pemerintah punya kepentingan juga di sana, sehingga sekali lagi apakah pertemuan ini ada peluang? Menurut gue, walaupun gue juga nggak tahu dan tidak disebutkan secara gamblang di media tentu saja, tapi gue perkirakan ada sih peluang ya dibahas, mungkin tidak secara detail dan juga spesifik karena ada pihak lain juga di luar kedua pemimpin negara ini, tapi ini juga sangat mungkin menjadi hal yang dibahas. Intinya ya mari sama-sama kita nantikan saja. Ini kembali gue di channel ini gue sampaikan update mengenai proses penjualan. Kalau ada update sedikit ya kan ataupun banyak, dan ini sudah menjadi komitmen gue sudah sebutkan ya kan, selalu ingin gue kabarkan ke Sobat Football United dimanapun. Mungkin ada juga yang bosan, bang update-update terus belum kejadian final. Ya bisa di skip seperti biasa kalau yang nggak sabar langsung. Tapi kalau yang ingin mengetahui ada update-update sedikit, termasuk juga mungkin opini ringan amatiran ala gua ya, bisa disimak ya videonya. Dan sekali lagi terima kasih juga sudah menyimak video ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, apakah ada kemungkinan ini dibahas atau ini memang sesuatu hal yang normal-normal saja, kedua kepala negara bertemu, ada event penobatan raja yang baru ya kan, itu saja. Bisa jadi juga demikian ya, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Pendapatnya drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.